Oke guys, balik lagi dengan Yang gua benar-benar Fox menjadi Gaming kenyataan guys. pahit untuk di game kedua Lanjut adalah ke game dengan kedua antara banyak Eko banget melawan sisi yang Toda guys. dimiliki Nodigi. Ya, Nodigi berapa banyak sisi kali ini, lihat. Minotaur, Grok, Akai, Yves, Chow. Apakah 2-0 Wow, atau Nodigi. 1 sama nih guys? Dan sadar nggak itu semua bisa nge-counter Cloud dari Chico? Yes, langsung kita menuju ke dalam game yang kedua. Akankah kembali lagi sang paus orca menenggelamkan sang ikan pedang, atau kali ini sang ikan pedang berhasil mencuri dari sang paus orca? Ini dari segi drafting sih, Eko benar-benar powerful banget ya dengan combo yang mereka miliki, dan ternyata Sanford yang menggunakan groknya. So, Chow akan berada di tangan Yawi. Untuk early game, Momo bisa melakukan cutting minion, membuat dirinya unggul dari segi rotasi. Tapi sayangnya Poki kan damage yang masuk terlalu banyak, membuat dia harus recall terlebih dahulu. Wah, ini dia. Ketika ada di detik yang ke-9 sampai dengan 10, lontarkan saja tuh barrier-nya, ya kan? Agar nanti minion tidak berjalan. Tadi Dan itu hujan, yang guys. dilakukan oleh Sanford tadi di menit-menit Makanya awal, dan langsung bahkan ia ini, melakukannya recordnya kembali agar Momo waktu tidak mendapatkan level 4 ketika nanti di menit pas yang masuk kedua. game Tujuannya aja. jelas banget, biar dia nggak bisa rotasi, ketutup juga bagi pergerakan Yums-nya ketika berjalan dengan 3-man move di arah river. Karena sebenarnya kita tahu di sini Fredrin bisa menjemput kapanpun untuk Joy itu sendiri dengan eksekusinya. Apalagi dia pegang Vengeance di early game. Sisanya dengan item pemilihan yang secepat mungkin menuju ke arah Tough Boots, ini udah mendinai sedikit magic damage yang akan dimiliki oleh Momo dan juga Moon. Oke, Kaltis di depan sana sudah level 4. Hyper Akai guys. Informasi telah diberikan, dan ini agak cukup berbahaya untuk para pasukan dari tim produk. Dan dari segi emblemnya silakan Rodi. Yes, dan trade ya dari segi emblem dari Avares yang dipakai oleh Chico guys, membuat nantinya gap gold yang tercipta bisa lebih diunggulkan, karena dengan adanya tambahan 4 gold per 5 detik yang dia bisa hasilkan dengan memberikan basic attack ke hero lawan, itu akan membuat seenggaknya dia akan lebih cepat mendapatkan item-item sebelum seorang mini hitting. Oh, udah ada gerakan lagi tuh dari Momo dan Moon yang sepertinya akan menuju ke arah bawah plus turtle-nya juga sekalian. Oke, dikasih level 4 terlebih dahulu. Turtle setelah standby untuk para pasukan dari tim Eko. Mereka akan memulih tim Fat terlebih dahulu. Ada yang sekarang depan, yang paling tulis setelah dibuka, dan bahkan berhasil melakukan satu first block dengan Watchers plus Kaltizi. Heavy spin kali ini membuat seorang rival terperangkap, dan bahkan Retribution berhasil didapatkan Kaltizi. Yums akan dikembangkan double kill from Sanford, membuat Eko kali ini mendapatkan cuan for life. Yes, benar-benar manis banget pick off dan juga objektif turtle yang tadi sempat di-secure. Masih satu guys kayaknya guys. Blazing Duet di bagian top lane hanya untuk clearing minion, tapi hampir aja. Karena tadi weakness point-nya sudah dipecahkan oleh seorang BDGT. Oh, Yawi! What are you doing? Yawi! Yes, guys. Nampaknya kali ini Yawi berhasil dikocok oleh seorang Chico guys. Not a good move. Dan ini bahkan membuat Yawi mendapatkan kerugian yang sangat banyak, Radit. Yes, lagi-lagi ya kita lihat gimana tadi inisiasi yang gagal dilakukan oleh seorang Yawi. Tapi nggak cuma hanya itu aja, karena untuk di area jauh ke sana, Sanford ini selalu bisa membuat Momonya nggak bisa melakukan rotasi dengan begitu cepat. Meskipun dia bawa Joy, tapi selalu barrier yang dikeluarkan terus-menerus. Ini membuat Momonya mati langkah. Mati langkah dan move-nya itu Alright, tunggu Outrider Mati langsung lagi. berikan seorang Yult bersama dengan seorang Heaven Spin. Dapetin satu point kill para pasukan dari Eko. Kali ini Yawi nampaknya agak sedikit kesal dengan kegagalan tendangan terhadap Chico guys ya. Iya, langsung yang ditendang oleh Yums-nya, kawanannya. Yang ada aja langsung disikat tadi ya. Tapi anyway, kalau kita berbicara soal Yums, dia ini kan efek imunnya benar-benar powerful banget dengan Minion Fury yang sekarang. Jadi memang Yawi ini target yang paling oke. Yums juga sikat aja sama dia. Gak cuma Yums sih, rival juga kayaknya bakal ditendang nanti ketika momennya tepat. Iya, as long mereka DPS-nya cukup edit ya. Bener banget. Sebenarnya dengan WoW Minotaur ini bagus banget sih buat nge-counter hero-hero pick off sama yang dipakai sama Yawi gitu. Chow ini nantinya pada saat Minion Fury aktif, dia immune, dia bisa memberikan efek sisi juga. Tapi yang jadi problem adalah combo yang nantinya bisa terjadi itu paling bagus cuman dari Chico aja. Karena dari Lilia dia nggak punya burst damage yang besar, dari Momo dia butuh waktu untuk mengumpulkan Red Wolf Joy terlebih dahulu. Makanya untuk stacknya kan untuk sekarang kita tahu sendiri, dia harus aktifin terlebih dahulu hingga nantinya Sampah guys. terjadi pencurian. Bukan cuma terjadi setup untuk sekarang di arah bottom lane. Eko benar-benar unggul jauh banget terhadap Toda. Kontes lagi Tapi nih, kontes masalahnya lagi kali nih, ini kuat Kaltizi lagi sudah nih. berada di dalam sana. Heavy Spin telah dikeluarkan, mencoba kejauhan, dan rival terperangkap tidak bisa diselamatkan dengan retribution yang dimiliki. Sanji mencoba untuk kabur dari seorang Momo, membuat para pasukan dari Eko kali ini harus reset kembali, dijauhkan dari pandangan dan jangkauan terhadap seorang Tarto.
rival nggak bisa melakukan retribution dengan sangat tepat. Geser tadi. Digesernya udah cukup terlalu jauh. Jadi membuat Turtle kembali lagi di tangan Eko. Keunggulan 2. First item si Halbert, pemilihan yang bagus. Karena memang rata-rata item magical itu punya darah tambahan. Momen Lihat sekarang dengan reward manipulation Mati ditukar tuh. dengan Black Shoes, kayaknya itu tujuannya. Agar nanti akan ada ganking juga dari Yawi, dan itu dia kick. Wah, yang mati kita lagi. tunggu. Oke. mati Langsung lagi saja guys. didapatkan Yung 1 point kill. Dan bahkan didapatkan Digereka-reka dong. yang dapetin Benny Kitty masalahnya. Iya, itu player yang paling penting banget untuk bisa mendapatkan poin kill terutama di early game agar potong membuat minion. dirinya mendapatkan snowballing di menit yang kelima ini. Tapi Momo akhirnya bisa melakukan cutting, dan setidaknya ini adalah keunggulan untuk Joy yang bisa memberikan backupan kepada lini lain, karena dari tadi pressure dari Eko baik di gold lane ataupun di mid lane ini benar-benar besar banget. Dan inisiasi Blazing Duet dari Chico coba untuk follow up agar Yawinya terkena beberapa poin damage. Oh, terpancing oleh seorang Yawi. Retribution telah dikeluarkan dan bahkan para pasukan dari Eko, mereka melihat sebentar lagi kalau memang mereka all in terhadap seorang Yawi, itu tandanya akan ada 4 source skill yang keluar. Soalnya mereka melakukan lagi loh 5 man move-nya. Dari top lane, lihat. Mereka benar-benar berkumpul sebagai 5, dan untuk sekarang Ciku karena dia pegang Purify jadi kayaknya nggak terburu-buru bagi Crown Vision untuk melakukan FSP. Oke, kalau di sini tershutdown Mati kali ini kah? Tapi nampaknya Mati belum kah? bisa didapatkan. Retribution Mati, didapatkan cuy, rival, mati, tapi Ini Yawi guys, mencoba nggak mati, menyelamatkan cuy. Countersy. Buset. Yawi self detain dan bahkan para pasukan Tangkapannya Eko Yawi, tidak tinggi banget, kehilangan guys. Countersy, tidak bisa di shutdown dari seluruh farming yang dia miliki. Dan bahkan lihat Ciku guys mencoba untuk menyelamatkan turret gara bottom lane, nampaknya masih gagal Radit. Yes, the way of dragon yang sangat baik dari Yawi membuat Crafty Z gak terpick off oleh teman-teman dari Todak. Dan di sisi lain Sunward yang berhasil mengamankan outer turretnya. Tapi untuk di Turtle yang terakhir akankah menjadi Siapa perfect Dek? Turtle kembali Siapa untuk Dek? Eko karena kali ini Oh, tercuri oleh rivalnya. rival. No, Webis nggak pakai menjadi keuntungan dari rati, seorang guys, rival, sepertinya. mendapatkan satu buah turtle. Namun terperangkap di depan sana mencoba membalikan kembali keadaan, mendoakan 1-1 tapi nampaknya masih gagal. Untuk To have taken a game terhadap Minotaurians. Double kill dan tidak ada satu buah Benny Kitty yang menggunakan ultimate-nya. Satu buah skillnya masih ditahan dengan sangat masih mendapatkan Ciku guys. One chance when Blackheart berhasil membuat Ciku guys hilang dan shutdown. Berhasil didapatkan Momo, satu versus everybody. Momo can't just do it. Momo, tidak bisakah kamu pulang kali ini karena mencoba untuk bertandingan? Benny Kitty masih bisa terbang. Benny Kitty masih bisa terbang dan bahkan Momo, sorry to say, dia tetap menjadi korban kekerasan Sapaus Orca Radit. Yes, bahkan untuk kali ini rival di target selanjutnya untuk Eko Philippines. Anjay, Gimana guys, keuntungan guys. lagi-lagi dapatkan oleh Eko. Susah banget untuk Momo bisa melarikan diri, meskipun dari dirinya mampu untuk mendapatkan pick off pertama. Dapat, sih? Terus masih Oh, ada. Wah, mati malah. No. Terperangkap, udah tidak bisa kemana-mana. Wah, Where are you direka-reka going? dong. Dia mau mendapatkan central turret sebagai salah satu tujuan utama dari Eko, karena mereka selalu bermain dengan 5 players di menit yang ke-8. Tapi satu hit saja ternyata tidak sempat ia lakukan menuju ke arah mid lane turret dan wajah defensif Hampir seperti ini. mati. Oh, tidak ada Wah. lagi battle mirror rematch. Ciku guys, where are you going? Ciku guys masih terlalu dalam depan dan hilang. Ciku guys memaksakan mendapatkan satu buah point kill. Aku nggak tahu kenapa aku melihat Todak berada di Nah, dalam guys. posisi yang tilting kali ini. Wow, ini Iya, mereka Iya, berubah mereka banyak tilting. Iya, banget. mereka coba banyak yang sesuatu hal yang harusnya tidak mereka coba. Dan mereka mencoba hal tersebut secara paksa. Iya. Tadi aja BMI itu di-trigger kan sebenarnya sama Sunford. Harusnya masih bisa mundur. Harusnya masih bisa mundur dengan Battle Mirror Image, tapi enggak. Hancur nih Terbawa turret. suasana dan Battle Mirror Image-nya malah digunakan untuk escape ke arah dalam turret. Yang itu tentu akan merugikan sekali, dan Sunford untuk sekarang karena dia first itemnya adalah si Halbert, yang dimana sudah sangat menguntungkan sekali. 4 target akan menerima tambahan damage daripada item baru ini nih, efek ini Punish. Ya. Dan itu ada di Rival, item penambah darah, Yub juga item penambah darah, Momo, Glowing One aja tambah darah. Iya, Sama halnya seperti Moon yang menggunakan Ice Queen One dengan tambahan 200 HP juga. Di Retribution tanpa ada kontes sama sekali Radit. ya, tapi untuk kali ini lihat gimana dari tadi ya, sempat di-mention sama KB. Si Halbert ini benar-benar bisa di-combine banget dengan yang Master Assassin dan membuat damage yang dihasilkan semakin besar lagi ke arah tinggi. Fire Todak. Dan lihat, dia bikin silent drop aja, dia nggak bikin arena shield karena mungkin terlalu tinggi penambah darahnya. Dan untuk sekarang The Way of Dragon lagi. Dan ditambah lagi crossbow of tank telah terbang menuju ke arah udara. Benny Kitty kali ini gagal untuk mendapatkan seorang Moon. Menuju ke arah belakang, ada para pasukan dari Toda mencoba mendapatkan satu setidaknya, tapi Momo damage selalu sakit.
Sanji membalaskan keadaan, double kill didapatkan. Lihat di arah top lane, tapi lihat di arah top lane Ciku guys coba untuk sedikit mendorong minion yang mereka miliki di arah top lane, Radit. Ya, bener banget. Ingat gimana kemarin Ciku berhasil mendapatkan poin atas Blacklist dengan menggunakan Cloud yang melakukan metode backdoor. Dan ini yang coba untuk dilakukan kembali dengan menggunakan hero yang sama. Apakah akan ada magical moment lagi untuk Todak di game kedua kali ini? Dan instantly play kita akan segera lihat ya tadi apa saja Tulis. agresi yang sudah dilakukan Bapak oleh gua, Philippines. Sebenarnya dari semua tim fight, aku notice satu hal. Benny Cutie, dia build satu item Athena Shield ketika dia terbang, dan itu yang mendinai pergerakan dari seorang Momo dengan Electrifying Beats-nya. Karena kita tahu sendiri, 1-1 itu sangat tipis sekali kalau tidak ada Athena Shield. Ketika nantinya Electrifying Beats-nya aktif, itu akan menyibukkan bagaimana Benny Cutie untuk melakukan sebuah defense terhadap magical damage yang begitu meledak. Ya, itu yang membuat keraputan juga dari segi magical damage dealer dari Todak untuk bisa mempick off Benny Kitty-nya. Benny Kitty terlalu safe dari tadi. Kita lihat dengan adanya 2 poin kill, 0 death dan 7 assist, dia benar-benar bebas banget untuk mendapatkan farmingannya. Dan ketika team fight pun dia cukup aman untuk mendapatkan weakness point dari teman-teman Todak sehingga crossbow tank-nya bisa aktif. Tapi yang jadi problem adalah gimana caranya Todak setidaknya nanti bisa melakukan kontes, karena ini semua lane-nya udah mulai dipegang sama Echo, baik dari side lane ataupun mid lane yang sepertinya akan segera diberikan pressure tambahan oleh Echo Philippines. Oke, Benny Kitty kali ini di arah bottom lane bersama dengan seorang Yawi. Untungnya ada Yawi di sana karena tidak boleh terperangkap. Melihat adanya potensial dari seorang Momo melakukan split push kembali terjadi kali ini di arah top lane. Nampaknya mereka udah mulai bisa fokus ke arah top lane-nya sih. Pertama, Lord-nya ada di bawah. Kedua, itu udah mendorong sampai inner turret yang paling maksimal dan paling sulit terjangkau oleh para pasukan dari Echo. Ya, dan poin plus lainnya adalah karena di sini posisinya tim Todak sudah kehilangan inner turret semuanya, jadi dia punya magic sentry. Setidaknya kalau misalkan dia ingin melakukan defense, dia bisa membuat magic sentry tersebut aktif terlebih dahulu agar setidaknya mendapat informasi juga di mana kehadiran dari Yawi. Ini Yawinya ready flicker terus soalnya. Ya, Immortality juga. Oh. Ready Flicker udah immortal, ini bakal ada inisiasi yang dilakukan sama Yawi nih pada saat kontes di Lord yang pertama. Dan terlihat ya, Yawi sudah membuka visions-nya ke bagian depan, mundur ke arah belakang, tapi Benny Kitty coba untuk follow up ke bagian depan. Belum ada weakness point yang berhasil dipecahkan dari seorang Moon, tapi Lord sudah mulai di-kiting. Tapi balik lagi, lihat kamera harus bisa ke arah Yawi. Yes, tapi kali ini dari para pasukan Echo, mereka ada satu orang yang menjaga teritorial dan Momo tidak mendorong ke arah top lane. Ini tandanya mereka akan team fight 5 versus 5. Dapatkan duel, jangan dikeluarkan begitu lagi. Rival masih bisa bergeser, tidak ada following up damage. Dapatkan jatuh terjadi Sanji. Akan kalau ini di take over oleh para pasukan dari Todak, para pasukan dari Echo. Mereka 4 versus 5, bukan hal yang adil. Dan Lord-nya lihat, Lord-nya lihat, Sanford. Balirnya membuat Lord kali ini linglung dan terreset, membuat keuntungan di tangan dari Echo. Karena posisinya, notabene-nya Echo kali ini nggak memiliki damage yang cukup capable untuk melakukan team fight 4 versus 5. Wow, sangat disayangkan banget ya. Tapi kalau Dota ini pecahkan karena Ciku guys masih bisa berlindung. Bahkan Minoan pun tapi dua orang player selanjutnya down dan Sanford pun hilang. Oh my god, akhirnya dua player dapat di pick up oleh Todak Malaysia. Masih bisa dikembalikan kali ini keadaannya karena Kaltesi is coming back menuju ke arah pit Lord. Para pasukan dari Echo, mereka masih punya power sustainability team fight. Masih ada Sanji di depan sana. Moon mencoba untuk menggocek para pasukan dari Echo, tapi yang dituju adalah seorang Sanji di belakang sana. Dua serangan tidak dikeluarkan, reward continuation, dapatkan Kaltesi, tidak memiliki heavy spin. Kaltesi gak bisa bertahan, damage dari Moon terlalu sakit dan Yawe berhasil menutup seorang Momo. Kaltesi, one last survive dan retribution, save the day for rival. Wow, akhirnya momen didapatkan oleh Todak Malaysia. Mereka mendapatkan Lord yang kedua. Dan untuk kali ini, dengan banyaknya poin chapter yang didapatkan, gap gold mereka udah hanya tersisa 2000 gold aja di menit yang ke-14. Dan ini adalah one moment chance di mana mereka bisa mendapatkan objektif tarik sebanyak-banyak dari Echo Philippines. Satu momen, Sanji ditutup oleh Momo, kelar dari Echo tadi. Dan jangan lupa juga Yums dengan menggunakan satu buffer from itemnya membuat Ciku guys yang dalam keadaan dia terkena crossbow of tank, dia masih bisa survive. Tidak ada yang namanya pemotongan terhadap regen HP yang dimiliki oleh Ciku. Dia benar-benar menerima semua heal daripada sang Minotaur. Dan ini dia momen comeback kah dari Todak, karena ini bisa menjadi poin pertama mereka
dengan comeback yang begitu luar biasa, gold yang begitu jauh Apakah difference-nya. comeback guys? Dan Lord akan mengamuk 2 kali di 2 turret dari Echo. Dibayar lunas utang yang dimiliki oleh para pasukan dari Tolda. Mencoba untuk melakukan defensif terhadap cuy. turret, tapi Yawi itu Yawi, Yawi. Yawi masih bisa selamat. Dan di sisi sebaliknya Cross Popting kali ini mau keluar Pedikete. Cross Popting, Pedikete mengudara, gagal mendapatkan satu poin kill. Di balik sana, mereka mencoba untuk membalaskan kembali karena yang memiliki Sanford berhasil mendapatkan satu poin kill. Maltese tidak terbendung dan bahkan para pasukan dari Echo mereka bakal harus mundur karena kalau tidak mereka dikerokoti oleh seorang Ciku guys. Ya, tadi ada pertempuran di 2 tempat yang berbeda di mana Chico berhasil mencuri bastard di area mid lane dari Echo Philippines. Dan bahkan untuk kali ini, apakah Chico akan mendapatkan Magica momennya kembali karena positioningnya cukup aman meskipun 3 player take down dari Hancur ini. Kodak Malaysia. Mungkinkah mereka masih bisa mempertahankan bastard? Mereka was right positional kah? Tapi nampaknya nggak bisa karena Moon udah akan kembali lagi ke lane of field. Tapi Ciku guys memberikan satu buah nafas segar, nafas yang membuat para pasukan Todak ini tenang dengan clear yang sangat cepat dari mid lane Profesor dan juga Radit. Blazing duet defensif yang harus memangnya digunakan oleh Ciku guys karena terpaksa di posisi tersebut, kalau tidak ya udah pasti bakal hilang Bestard di area mid lane. Minion Fury kena 5 tapi tidak ada follow up damage karena memang ini ada satu weakness point yang terbuka dan sangat berisiko sekali kalau seandainya BDQ diterbang tanpa adanya deny dari seorang Yums. Untungnya di sini pertukarannya tidak begitu banyak dan bahkan sosok Momo dan Ciku guys tidak tumbang sama sekali di team fight barusan. Momo sih. Momo Momo benar-benar sih poin save the day utamanya. banget. Holy Crystal menjadi jawabannya sehingga memaksa Sanji untuk bikin Winter Traction tadi. Hanya saja mungkin belum diaktifkan sampai saat ini. Ya, tadi aku notice juga gimana Purify berhasil mengendalikan The Way of Dragon yang diinisiasikan oleh Yawi dari seorang Ciku. Itu benar-benar manis banget. Dan ya dengan keuntungan yang mereka pegang di Lord yang kedua tadi, Best Turret middle udah hancur dan 2 lainnya ini bisa banget untuk metode backdoor dilakukan kembali oleh Todak Malaysia. Oke. Dengan adanya Sanford tidak di dekat ke arah Lord, ini agak jadi pertanyaan untuk diri aku. Karena mereka itu agak cukup bergantung, depending sekali lah dengan seorang Sanford di dalam objektif entah Lord, entah Turtle. Tapi kali ini mereka setup terlebih dahulu dari Kaltizi Apa untuk yang dari dapat garis nih? depan. Ini akan menjadi satu buah sosok yang sangat diuntungkan oleh seorang Todak kalau Momo bisa dapetin Sanji lagi Radit. Ya, ini masih imbang banget loh. Dari network nggak beda banget sama sekali di yang 17 dan mereka punya chance. Dari kedua belah tim sama-sama punya semua source spell juga, jadi ini bisa banget krisis. Ini Sama adalah dapat. satu momen untuk dapatkan Sanford Save the Day. Sanfordnya, guys, mau dapat, guys. Chance, dapatkan. Wah, Momonya, Dan Momonya. Kaltizi gagal mendapatkan Momonya. retribution kembali di sisi sebaliknya ada Yawi, ada Momo, 12 yang Mati, kembali guys, keluarkan. Momonya, guys. Para pasukan dari Todak, mereka kehilangan Momo. Pointer di arah belakang, orang yang selalu menusuk ke arah belakang hilang ditukar dengan Kaltizi. It's not worth it. Wow, tapi untungnya Sanford Wild Chance yang menjadi penyelamat untuk Echo Philippines membuat mereka mendapatkan Lord ketiga ini dan bahkan chance yang besar karena Momonya udah nggak ada selama 25 detik ke depan. Pada saat nanti Lord sudah mulai mendekat ke arah Bestaret, ini bisa aja Echo mendapatkan momennya kembali karena Yawi masih punya flicker. Itu catatan penting banget buat Echo. Dan gak cuma itu, Sanford ingat dia punya barrier dan dia selalu memainkan barriernya bersama dengan Lah, laju flicker-nya minion, apalagi Lord. Update push. Udah pasti bakal dimainin di sini, bakal ditutup-tutup sampai Kaltizinya ready untuk team fight. Sementara Ciku di area top lane, lihat dia tetap melakukan split push secara konsisten. Namun seperti akan menjadi team fight 4 melawan 4 untuk kali 4 ini. melawan 4, Kaltizi akan defensif, tapi dari Walmart Plus yang telah dibuka. Mon telah mengeluarkan sedikit damage yang diberikan untuk selesai. Tapi itu Artekan kembali fokus menuju ke arah seorang Yus. Momo Momo dari diberikan belakang, Momo langsung dari itu belakang. saja. Immortality-nya Tadinya pecah. mati. Momo kembali menuju ke arah seorang Sanji. Sanji kembali termakan. Tapi di sisi sebaliknya, pertukaran yang tidak cukup adil didapatkan oleh para pasukan dari Echo. Mundur ke arah belakang, Kaltizi kesulitan untuk bisa menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Ciku guys. Tapi Penny Kitty, best race akan terjadikah? Double kill didapatkan. Ciku guys kali ini versus everybody. Dan bahkan immortality harus dipecahkan oleh Gak seorang minion. Ciku guys dan tidak ada minion. Baik time, Kating yang dilakukan oleh seorang Yawi membuat seorang Ciku guys kesulitan. Hampir saja tadi ada base race kembali. Tapi kali ini Ciku guys coba untuk follow up karena Kaltizi yang tadi memblok semua laju minion di bagian top lane. Tapi untuk kali ini di bagian bawah. Ini bencana. Ternyata Kating yang terjadi mati, Kate. itu hanyalah umpan belaka. Penny Kitty fokus ke arah base-nya. Young is coming up. One last hit, Penny Kitty, can you do it? Tanda panjang Hampir gagal. tuh, itu. What a play from Young. Penny Kitty gagal Hampir, bisa hampir, menyelesaikan hampir. tugasnya dengan baik kali ini.
Adit. What? Hampir saya berhasil mendapatkan base dari Soda. Dan bahkan juga kali ini masih available Cikunya untuk memberikan pressure balasan. Karena tadi inisiasi kiting yang dilakukan oleh Eko nggak berbuah point game di menit ke-19. Dan ini malah jadi rugi loh teman-teman buat Wah, langsung teman-teman Eko. dimental Karena 4 lawan 3 ketika, bukan guys. angka yang bagus, hanya ada reward manipulation, tidak ada immortal untuk Yawi. Jadi, apakah akan terjadi comeback dari tim Todak di menit ke-20? Oke, 9 berbanding 23 poin kalian tidak cukup adil. Tapi Kautis di depan sana dan buat kalian semua yang nonton momen-momen keseruan tadi di kolom komentar, GG-nya mana adik-adik? GG-nya adik-adik. Gila, game yang luar biasa kali ini terjadi di game yang kedua. Bakal Todak yang berada di posisi under banget. Mereka membalikan kembali keadaan dan fokus menuju ke arah Lord-nya. Katisi udah mulai terlihat posisinya. Fokus ke arah depan. Katisi akan coba masuk atau tidak. Karena Yawi standby position. Kali ini rebound menjadi pilihan utama. The Way of Dragon dijauhkan dapatkan retribution. Kali ini didapatkan oleh siapa? Wah, rata. Comeback. Retribution dari Comeback, guys. Katisi. Kali ini gak mendapatkan apapun. 4 hilang. Ini bencana. What the epic comeback from Todak! Wow. Gila. 4 match down dan bahkan Yung Yawi seorang diri coba untuk follow up seorang 5 player dan bahkan comeback. What the epic comeback from Todak Langgar! Todak langgar dengan Momo yang menurut aku deserve banget untuk Momo MVP untuk di game kali ini. Di momen terakhir dia buka vengeance-nya menuju ke arah Comeback, Cutie dan tidak ada weakness point Oke, yang lanjut pecah sama ke sekali. game Hanya ketiga, tersisa guys. satu tadi